Oke, yang pertama saya mau tanyakan, dalam perkara ini kan kita bicara litigasi ya Pak. Kalau saya kan sebagai advokat kan pasti normatifnya pasti. Yang dituduhkan kan pasal 38, 378, 372 sama 374. 374 itu kan penggelapan dalam jabatannya. Betul. 372 nya penggelapan umumnya ya. Terus 378. Nah, tentu ini nggak serta merta ada awalan gitu loh Pak. Oke. Bisa nggak dijelaskan awalannya ini apa kok? Oke. Karyawannya sendiri dilaporkan dengan tujuan itu, lalu dengan merekayasa, ada indikasi atau diduga gitu ya, merekayasa. Ini apa gitu loh awalnya? Oke, pada dasarnya pengusaha ini Dedi Setiawantan PT Pratama ini penggelap pajak. Saya sudah bikin YouTube 2 tahun lebih, ya. Dan ini benar, sudah saya cross check ke Dirjen Pajak maupun ke Kakak Kanwil Pajak Bogor bahwa pengusaha ini memang diduga kuat menggelapkan pajak. Saya sudah melihat print-printannya. Saya ditemui oleh 3 kasus sekaligus karena saya sudah marah-marah di Kanwil Pajak. Yang pertama itu, yang kedua, metode modus dari pengusaha ini memang demikian. Dedi Setiawantan ini kejam, jahat. Yang mana setiap sales yang saya tahu Jawa Tengah itu korbannya Riko yang ketiga. Sebelumnya si A dan si B, ya saya nggak mau sebut karena mereka takut. Ini sama, yaitu modusnya apa? Setiap karyawan yang mau memaksa mengundurkan diri itu harus membuat surat pernyataan bahwa si sales menggelapkan, meskipun tidak. Mengapa? Karena dia itu takut dengan saingan. Di dalam surat pengunduran diri yang dipaksa Riko untuk membuat itu nanti bisa diminta bahwa tidak boleh bekerja di perusahaan yang sama dalam kurun waktu 5 tahun. Nah ini motif-motifnya, motif itu bisa dibuktikan. Kemudian harus membuat surat pernyataan menggelapkan, meskipun tidak menggelapkan. Nah ini untuk antisipasi agar si sales tidak berani macam-macam setelah keluar. Dan ini korban yang ketiga sekali lagi Riko. Ya, saya sudah menginvestigasi dengan 2 korban yang lainnya. Kemudian yang ketiga, syarat utama daripada sales bekerja di situ adalah jaminan sertifikat tanah sejak awal 2018. Nah ini modusnya. Kemudian setelah dipelajari si sales 1 tahun kok kira-kira bisa dikendalikan, tanahnya punya, rumahnya punya, baru ini ditekan habis untuk menjual non TPN. Sandinya tele. Lah ini modus utamanya itu. Apa yang harus dijual? Tanah. Barang mau izin sales dalam bekerja di situ. Yang pertama adalah syaratnya jaminan sertifikat atau rumah. Setelah setahun sales ini dipelajari bahwa dia bisa dikendalikan, sudah bisa dikunci oleh Dedi, baru ditekan habis untuk menjual non PPN, sandinya Telegram. Ya, sandinya Telegram, makanya sandi tele. Ada 2 mekanisme penjualan, 1 WA, PPN, 2 tele. Nah yang tele inilah yang menyiksa sales. Kenapa? Karena Dedi dengan melalui orderan tele ini untuk membuang barang-barang yang jelek, berkarat, merah, dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh kembali. Kalau Jakarta Bogor gampang kembali. Sales hanya didenda 1 juta atau 500. Tapi kalau Riko nggak mungkin, sudah sampai Jogja kembali. Mengapa? Karena yang jelek itu tidak semua. Dia susupkan 20-25%. Dan ini sudah saya bikinkan YouTube. Tidak terbantahkan. Saya sudah menginvestigasi 9 toko. Nah kemudian Riko setelah itu diikat dengan perjanjian namanya PKWT, surat perjanjian kontrak waktu tertentu. Itu Juli sampai dengan Juli 2020. Setelah Riko keluar, Riko pamit keluar itu sejak Mei. Tapi nggak dikasih, sampai kontrak selesai pun tidak dikasih. Sampai dengan sisa tidak dikasih juga. Tidak bayar dikasih tapi tidak boleh keluar. Karena dikunci terus. Karena harus menjual tele penggelapan pajak sampai Agustus sampai September. Akhirnya Riko nekat. Saya paksa dia untuk melawan, ya. Kemudian Oktober itu ada satu kejadian, Riko sudah diizinkan keluar. Katanya begitu, ya. 12 Oktober itu, 10 Oktober itu hari terakhir Riko kerja. Tapi rupanya Dedi masih belum mau melepaskan Riko. Riko tuh anak yang jujur, baik, dan omsetnya besar. Mengapa demikian? Karena 9 toko yang di Jawa Tengah itu teman-teman saya. Jadi membantu Riko sama dengan membantu saya. Saya dulu sales Jawa Tengah, sales besi. Jadi saya mengenal semuanya itu. Riko hanya meneruskan link Bapak ya? Ya dia menambah juga order yang lain, toko-toko yang lain. Atau ada saya ambilnya yang brosur, kenal. Satu kenal. Nah itu sejak awal saya membantu Riko, saya tahu seluk beluknya dan saya tahu nih pengusaha brengsek ini.
mohon izin ya, saya enggak saya testing aling-aling. Kemudian selanjutnya Riko itu ada CV aneka logam Koh Budi dan saya sudah ketemu. Ini pemicu permasalahan utama bahwa si toko ini mau transfer. Oke. Mau transfer ke PT perusahaan karena dia minta faktur pajak. Itu ada beberapa toko yang serupa seperti itu. Nah, CV aneka logam ini invoice-nya tanggal barang dikirim 8 September, jatuh temponya 8 Oktober. Ketika tanggal 7 Oktober 2020 Riko ke sana, Koh Budi nggak mau bayar kontan, maunya transfer. Ya udah, Riko terima aja, tanda terimanya. Saya suruh transfer. Riko memang keberatan untuk bawa uang ratusan juta. Saya ini feedback sedikit, 2 minggu sekali setoran Riko 800 juta. Jadi kalau dibilang Riko menggelapkan barang nggak mungkin. Setoran Riko tuh 1 bulan 1,5 miliar cash. 2 minggu sekali 750 sampai 800 juta cash itu. Anakku anak jujur Pak, selembar pun tidak akan dia pakai itu. Dia rela ngorbankan duit orang tua karena dia takut banget sama Dedi. Ya, singkat cerita, si aneka logam ini tetap dirayu-rayu Riko tetap mau transfer. Ya udah, akhirnya Riko tanda terima pulang ke kantor. Sampai di kantor dari Sabtu Riko suruh balik ke Tegal lagi ngambil cash karena si Koh Budi belum transfer. Di situ Riko melawan, dipukulin, disekap. Dipukulin dulu. Tetap Riko ngelawan, nggak mau disodorin surat, kamu salin ini 8 lembar ini. Dia tetap nggak mau. Apa yang disodor? Menyalin surat bahwa dia menggelapkan. Pengakuan. Iya, pengakuan menyatakan di atas materai. Itu yang nggak warasnya kan itu tuh, penyidik itu tuh. Udah tahu kan, izin. Invoice yang dipaksa 18 lembar ini, 17 lembar ya, senilai 700 lebih lah, 740 lah kira-kira gitu, 740, 750. Itu Riko belum pernah lihat Pak barangnya. Invoice-nya belum pernah dilihat, dicetak aja belum. Karena apa? Invoice itu tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Riko ke Bekasi itu tanggal 26 September dan tanggal 10 Oktober. Jadi barang itu nyampe atau belum tuh Riko nggak tahu. Tapi Riko tahu dari sopir ya. Jadi Riko tuh invoice-nya lihat aja belum. Nah oke. Setelah dipaksa sedemikian Riko nggak mau, Riko disekap. Dedi menghubungi semua toko. Tujuannya apa? Diintimidasi. Ini strateginya luar biasa orang ini, penjahat ini. Ya supaya ketika didatengin toko ketika nanti bakal didatengin polisi, dia antisipasinya kuat Pak. Cepat. Akhirnya semua toko itu nggak ngaku, nggak ngaku ngambil, nggak ngaku balikin, nggak ngaku order. Kan gila itu. Ya, udah itu terjadilah. Akhirnya ada toko nggak ngaku orderan fiktif. Itu desain. By desain. Ketika saya datangi, saya jelasin, akhirnya mereka mau. Ada 9 macam surat pernyataan yang bertolak belakang dengan kesaksian toko. Dan itu penyidiknya tahu. Kemudian setelah itu saya modus yang lain, barang tidak boleh dikembaliin. Bahwa ada toko taruh di bengkel Purwokerto tuh bosnya tahu, kantor tahu, Eka tahu, Buing tahu. Bahkan itu dikumpulin Riko soalnya kenapa kok sampai agak banyak? Karena Covid, sepi. Bulan 4, 5, 6, 7, 8 itu kan pandemi Covid luar biasa, kan gitu kan? Nah, jadi total barang yang ada di situ awalnya 700 lebih. Tinggal sisa 384 sampai 390 ya. Saya data komplit, nama toko komplit, barang bukti semua lengkap. Asli ya. Nggak ada yang fotokopian saja, ada tapi karena sedikit ya, karena sedikit aslinya dikasihkan toko tapi ada kopinya juga. Lantas kemudian dari total yang 801 tadi, mohon izin Bapak, itu ada 2 nota yang fiktif, tidak dipesan, tidak ada memo, dikirim. Nah itu modusnya dia. Nilainya 10.400.000. 32 toko Bintang Rizky itu nggak order, nggak ada memo. Jadi dasar daripada pengiriman itu order memo pengiriman nggak ada. Satu. Yang kedua, sahabat itu pesannya 20 juta dikirim sama Dedi 40 juta. Nggak ada sih. Itu tidak ada memo. 19.432 itu jadi barang bukti. Tembakan mereka 39 juta,
sorry 29 juta, Niko menggelapkan 29 juta 800. Pak, oke, cut dulu sebentar, Bang. Jadi gini,